Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, baik semua ya. Masih semangat nggak nih puasanya? Semangat Masih, dong, Bu. Nah, Alhamdulillah masih semangat ya. Jadi meskipun sedang menjalankan ibadah puasa, kita harus tetap semangat untuk tetap belajar. Karena belajar sudah merupakan tugas dan juga kewajiban dari kita semua. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Kemarin di sini ketua kelasnya siapa? Diva, Bu. Ya, silakan Diva dipimpin doa terlebih dahulu. baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini, apakah ada teman-teman dari kalian yang tidak mengikuti pembelajaran? Sepertinya sudah hadir semua ya. Iya, Bu. Hadir. Nanti Sudah hadir. minta tolong kepada Diva untuk mendata teman-temannya yang tidak bisa mengikuti pembelajaran. Nanti bisa langsung disetor ke saya melalui WhatsApp ya. Baik, Bu. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan menyampaikan tata tertib saat melakukan pembelajaran daring mata pelajaran ekonomi setiap kali saya masuk Zoom. Yang pertama, kalian diwajibkan untuk on kamera. Nah, apabila nanti kalian terkendala sinyal seperti listrik padam, kalian bisa langsung izin ke Ibu melalui WhatsApp. Yang kedua, untuk mikrofon dimatikan terlebih dahulu ya jika tidak berkepentingan agar pembelajaran bisa berjalan secara kondusif. Nah, selama 1 jam pembelajaran ini, kita akan membahas mengenai pengertian, tujuan, dan juga instrumen-instrumen kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Nah, untuk Nisa Aula, kenapa tidak on kamera? Mohon maaf, Ibu, terkendala sinyal karena di sini listriknya padam, Bu. Hujan. Oh iya, ya wes nggak apa-apa. Wah, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenai kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Untuk materi sudah saya share ya di grup. Nanti Ibu minta tolong kepada Sally untuk share screen materi yang sudah Ibu bagikan. Silakan. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai materi inflasi dan juga deflasi. Nah, disebutkan bahwa angka inflasi dan juga deflasi itu sangat-sangat meningkat. Lalu pemerintah bersama Bank Indonesia itu mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak pemerintah dan juga BI itu menggunakan solusi apa yang bisa menangani masalah tersebut? Saya, Bu. Ya, Diva, silakan. Yaitu dengan menggunakan kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal, Bu. Nah, benar sekali ya yang dikatakan oleh Diva. Jadi pemerintah dan Bank Indonesia itu menggunakan kebijakan moneter juga kebijakan fiskal untuk mengatasi permasalahan inflasi dan juga deflasi. Jadi pemerintah itu menggunakan kebijakan fiskal, sedangkan Bank Indonesia itu menggunakan kebijakan moneter. Mungkin di sini ada yang sudah membaca materi atau modul yang sudah Ibu share di grup. Mungkin ada yang sudah tahu pengertian dari kebijakan moneter itu apa? Saya, Bu. Ya, Nisa Aula, silakan. Ya, jadi kebijakan moneter itu merupakan kebijakan untuk menstabilkan nilai mata uang. Begitu, Ibu. Benar ya yang dikatakan oleh Aula. Jadi untuk lebih lengkapnya lagi, kebijakan moneter ini merupakan kebijakan pemerintah melalui sentral atau Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang sedang beredar di masyarakat dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Nah, slide selanjutnya, Mbak. Nah, ini yang tadi ya. Jadi untuk pengertian kebijakan moneter sendiri. Selanjutnya, Mbak.
Selanjutnya yaitu tujuan dari kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter sendiri ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama yaitu menjaga stabilitas ekonomi. Jadi jalannya roda perekonomian ini akan terganggu jika jumlah uang yang beredar itu melebihi atau lebih sedikit dari jumlah barang dan jasa yang beredar. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya inflasi atau deflasi. Untuk itu, kebijakan moneter ini sangat-sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi yang selalu mengupayakan jumlah uang beredar harus seimbang dengan jumlah barang dan juga jasa. Yang kedua, yaitu menjaga stabilitas harga. Jadi tinggi rendahnya harga barang dan juga jasa itu sangat mempengaruhi jalannya suatu perekonomian negara. Harga yang tinggi bisa mengakibatkan turunnya permintaan. Nah, turunnya permintaan inilah akan mengakibatkan turunnya produktivitas dunia usaha. Oleh karena itu, perlu menjaga kestabilan harga barang dan juga jasa dengan menggunakan kebijakan moneter. Jika harga terlalu tinggi, pemerintah bisa mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dan juga sebaliknya. Tujuan yang nomor 3 yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Jadi dengan menerapkan kebijakan moneter yaitu mengatur jumlah yang sedang beredar di masyarakat, maka perekonomian ini akan berjalan dengan stabil. Nah, perekonomian yang stabil ini akan mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi baru yang pada akhirnya dapat menyerap tenaga kerja dan dapat membuka lapangan pekerjaan untuk meningkatkan kesempatan kerja. Tujuan yang terakhir yaitu memperbaiki posisi neraca perdagangan dan juga neraca pembayaran. Nah, salah satu kebijakan moneter yang dapat diambil yaitu dengan menggunakan kebijakan devaluasi atau menurunkan nilai mata uang negeri terhadap mata uang asing. Dengan devaluasi, harga barang di dalam negeri menjadi lebih murah jika dibeli dengan menggunakan valuta asing, dan pada akhirnya bisa meningkatkan ekspor ke luar negeri. Meningkatnya ekspor akan mengakibatkan neraca perdagangan dan neraca pembayaran ini menjadi tidak defisit atau tidak menutup kemungkinan dalam posisi surplus atau naik. Slide selanjutnya, Mbak. Nah, selanjutnya yaitu mengenai instrumen kebijakan moneter. Nah, di sini instrumen kebijakan moneter sendiri ada 5. Di sini Ibu hanya menuliskan pokok-pokoknya saja. Kalian bisa membacanya kembali di rumah melalui modul yang sudah Ibu share ya di grup. Untuk instrumen yang pertama yaitu kebijakan dorongan moral. Yang kedua, kebijakan kredit selektif. Nomor 3, kebijakan cadangan kas di bank. Nomor 4, kebijakan diskonto. Dan juga yang terakhir tentang kebijakan operasi pasar terbuka. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang ingin bertanya terlebih dahulu tentang materi kebijakan moneter? Cukup, Bu. Baik, jika tidak ada, Ibu lanjutkan ya ke materi selanjutnya, yaitu mengenai kebijakan fiskal. Nah, sekarang mungkin ada yang sudah membaca modul yang sudah dikirim atau membaca dari sumber-sumber lain. Ada yang tahu nggak pengertian dari kebijakan fiskal itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan Nakida. Jadi kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan pemerintah, contohnya seperti pajak. Ya, benar ya yang dikatakan oleh Mbak Akida tadi. Slide selanjutnya, Mbak. Jadi, kebijakan fiskal itu merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola keuangan negara. Biasanya itu dapat berupa pajak. Nah, kebijakan ini terbatas pada sumber-sumber pengeluaran negara yang sudah tertulis dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang biasa disebut dengan APBN. Nah, segala sesuatunya untuk mengarahkan kondisi perekonomian negara menjadi lebih baik. Lanjut. Nah, sebelum ke tujuan, di sini saya akan menyampaikan tentang peran kebijakan fiskal. Nah, di sini kebijakan fiskal ini memiliki 2 peran, yaitu untuk negara maju dan juga negara berkembang. Untuk negara maju sendiri, kebijakan fiskal ini memiliki peran tentunya akan semakin besar peran dari kebijakan fiskal untuk negara-negara maju dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional, terutama yang bertujuan agar pemerintah ini mampu mempengaruhi jalannya perekonomian suatu negara. Sedangkan peran kebijakan fiskal untuk negara yang sedang berkembang, contohnya seperti Indonesia, peranan kebijakan fiskal ini lebih mengarah pada upaya meningkatkan investasi melalui capital formation. Nah, selanjutnya tentang tujuan kebijakan fiskal. Di sini ada 4. Yang pertama, meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua, untuk menjaga kestabilan harga di pasar. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Dan yang keempat, yaitu memperbaiki perekonomian rakyat. Slide selanjutnya. Selanjutnya mengenai instrumen fiskal. Nah, di sini itu instrumen kebijakan fiskal sendiri ada banyak ya anak-anak. Jadi nanti kalian bisa cari sendiri materi referensi dari internet ataupun dari buku lainnya. Nah, di sini saya hanya menuliskan kebijakan fiskal yang
instrumen kebijakan fiskal yang sering dipakai oleh pemerintah. Ada 3, yaitu sistem perpajakan, politik anggaran, dan juga pinjaman pemerintah. Nah, slide selanjutnya, Mbak. Nah, ini ada soal, tapi dulu ya, sekarang Ibu mau bertanya dulu. Jadi, dari pengertian dari kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter, mungkin ada yang bisa menjelaskan tentang perbedaannya, sedikit saja, perbedaan dari kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan, Diva. Ya, perbedaannya yaitu kebijakan moneter mengatur tentang peredaran uang di suatu negara, sedangkan kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengatur tentang pengeluaran dan pendapatan dari suatu negara. Ya, terima kasih ya, Diva. Jadi, benar ya yang dikatakan oleh Diva tadi, kebijakan fiskal itu lebih menitik beratkan pada pendapatan negara dari sektor pajak dan juga pengeluaran negara. Sedangkan untuk kebijakan moneter ini lebih menitik beratkan pada pengaturan jumlah uang yang sedang beredar di dalam masyarakat. Nah, di PPT itu sudah sudah ada soalnya ya. Nanti kalian bisa mengerjakan secara individu, bisa dijawab melalui link yang sudah Ibu share ya di grup. Saya beri waktu 3 menit, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Baik, Bu. Baik, sepertinya sudah selesai. Sudah, Bu. Sudah ya. Ibu koreksi terlebih dahulu jawaban dari kalian. Nah, sudah ya. Untuk jawaban terbaik diraih oleh Akidah. Baik, berikan tepuk tangan kepada Akidah. Nah, yang lain jangan patah semangat ya. Kalian harus lebih giat lagi untuk belajar karena untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada ya sepertinya. Ya, sepertinya sudah paham semua, jadi giliran saya yang bertanya. Nah, menurut kalian, apa hubungan antara kebijakan fiskal dan juga APBN? Silakan yang bisa menjawab. Saya, Bu. Iya, Selly, silakan. Jadi hubungan antara kebijakan fiskal dan APBN yaitu kebijakan fiskal merupakan kebijakan dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara yang dilaksanakan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Gitu, Bu. Jawaban dari Sally, jadi hubungan antara kebijakan fiskal dengan APBN ini yaitu kebijakan fiskal ini dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara oleh pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah atau kebijakan fiskal ini sangat-sangat berhubungan dengan APBN yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk negara. Nah, dari sini paham ya pada pagi hari ini. Nah, jadi di sini Ibu akan menarik kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita jalankan dalam 1 jam ini. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu kebijakan moneter bertujuan untuk mengatur peredaran uang yang sedang beredar di masyarakat, sedangkan kebijakan fiskal lebih bertujuan untuk mengatur pengeluaran dan juga pendapatan suatu negara yang dapat dilaksanakan melalui instrumen dan kebijakan yang sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk lebih memberikan pemahaman mengenai materi kita pada pagi hari ini, Ibu sudah memberikan tugas melalui WA. Tolong untuk dikerjakan ya, nanti habis ini langsung kalian kerjakan dan juga diperhatikan tanggal deadline-nya. Baik, Nah, Bu. untuk pertemuan minggu depan, kita membahas mengenai materi APBN dan juga APBD dalam pembangunan ekonomi. Jangan lupa dipelajari dan dibaca bukunya. Terima kasih untuk kalian yang sudah join Zoom pada pagi hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan agar semuanya dapat kembali normal dan kita bisa bertemu secara terbuka. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.